Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Kartika Sari dengan nomor BP 2322008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kinetika Reaksi Kimia Proses Pangan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Yova MT dengan Ibu Yona Oktavia MT. Apa sih bahan pangan itu? Nah, bahan pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber alami, seperti tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Hasil olahan yang dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, pemeliharaan tubuh, serta kesehatan. Bahan pangan merujuk pada segala jenis substansi yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk menyediakan energi, nutrisi, atau zat lain yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi fisiologis. Kandungan dan senyawa kimia bahan pangan itu terbagi dua. Yang pertama itu ada mikronutrien, yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Terdapat beberapa bagian di dalam mikronutrien ini. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini biasanya itu terdapat di dalam nasi yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Di dalam karbohidrat ini terdapat beberapa senyawa, misalnya itu glukosa, yaitu C6H22O6, kemudian ada sukrosa, yaitu gula pasir, C12H22O11, kemudian ada amilosa, yaitu komponen pati, C6H10O5. Kemudian yang kedua itu ada protein. Nah, protein ini berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan produksi enzim yang tersusun atas asam amino. Misalnya glisin, yaitu C2H5NO2, kemudian ada alanin, yaitu C3N7NO2, kemudian ada leusin, yaitu C5H13NO2. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk mendukung proses metabolisme tubuh. Yang terdapat ada vitamin C, yaitu asam ascorbat, yaitu C6H5O6. Kemudian ada vitamin A, yaitu retinol, C20H30O. Kemudian ada vitamin D, yaitu kalsiferol, C27H44O. Yang keempat ada lemak atau lipid yang berfungsi sebagai cadangan energi dan parut vitamin. Nah, terdapat senyawa kimianya yaitu asam palmitat C16H32O2, kemudian ada asam oleat C18H34O2, kemudian ada trigliserida yaitu kombinasi gliserol C3H8O3 dengan asam lemak. Nah, yang kedua itu ada mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk fungsi tubuh. Dalam mikronutrien ini terbagi beberapa. Yang pertama itu ada mineral. Nah, mineral ini berfungsi sebagai komponen struktural tubuh dan kofaktor enzim. Nah, terdapat senyawa kimianya yaitu kalsium, Ca, kemudian ada natrium, Na, kemudian ada kalium, itu K. Kemudian yang kedua itu ada serat, yaitu dietary fiber. Serat ini merupakan polisakarida kompleks yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, yaitu C6H10O5. Kemudian ada antioksidan, yaitu untuk membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Terdapat senyawa kimianya yaitu vitamin E, beta-karoten, yaitu C40H56, kemudian ada prekursa, yaitu vitamin A, kemudian ada polifenol, yaitu asam galat, C7H6O5. Proses pengolahan bahan pangan. Yang pertama itu persiapan bahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pencucian. Nah, pencucian ini itu untuk menghilangkan kotoran, mikroba, dan pestisida dari bahan pangan. Kemudian ada pengupasan. Nah, pengupasan ini itu untuk menghilangkan bagian luar seperti kulit untuk memperbaiki kualitas produk. Kemudian ada pemotongan. Nah, pemotongan ini itu untuk mempermudah proses selanjutnya dengan mengubah ukuran bahan tersebut. Kemudian ada sortasi dan grading. Nah, sortasi dan grading ini itu
untuk memisahkan bahan berdasarkan kualitas, ukuran, atau tingkat kematangannya. Yang kedua itu ada proses pemanasan. Proses pemanasan itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pasteurisasi, yang yaitu pemanasan pada suhu sedang sekitar 60 sampai 85 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme patogen tanpa merusak kualitasnya. Kemudian ada sterilisasi, yaitu pemanasan pada suhu tinggi, kurang lebih 100 derajat Celcius, untuk membunuh semua mikroorganisme. Kemudian ada bleaching. Nah, bleaching ini itu pemanasan singkat bahan pangan atau biasanya sayuran untuk mempertahankan kualitas dan teksturnya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada fermentasi. Nah, fermentasi ini seperti penguraian gula menjadi alkohol atau asam organik. Kemudian ada pengaturan pH dan suhu untuk mengontrol reaksinya. Proses pengolahan bahan pangan yang keempat itu ada proses pengawetan. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengeringan. Nah, pengeringan ini itu untuk mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya itu seperti pengeringan buah. Kemudian selanjutnya itu ada pembekuan. Nah, pembekuan ini itu untuk menjaga kualitas dengan membekukan bahan pada suhu yang rendah. Contohnya itu seperti sayur yang beku. Kemudian ada pengalengan, yaitu untuk mengemas bahan dalam wadah kedap udara dan memanaskannya untuk sterilisasi. Kemudian ada penambahan pengawet, itu untuk digunakan untuk bahan kimia alami atau sintesis seperti garam, gula, atau nitrat. Kemudian yang kelima itu ada proses pendinginan dan pembekuan. Nah, yang pendinginan ini itu menjaga suhu rendah 0 sampai 5 derajat Celcius untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua itu ada pembekuan cepat. Nah, pembekuan cepat ini untuk membekukan bahan pada suhu sangat rendah, kurang dari 18 derajat Celcius atau lebih, untuk menjaga struktur selnya. Yang keenam, proses mekanis. Proses mekanis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada penggilingan. Nah, penggilingan ini tuh untuk menghaluskan bahan menjadi bentuk bubuk atau tepung. Contohnya seperti penggilingan biji kopi. Kemudian ada pengadukan atau pencampuran. Pengadukan dan pencampuran ini seperti mencampur bahan untuk mencapai homogenitas. Contohnya seperti pembuatan adonan roti. Kemudian ada pengepresan. Pengepresan ini seperti mengekstraksi minyak atau cairan dari bahan tersebut. Contohnya seperti ekstraksi minyak kelapa. Nah, yang ketujuh ada proses pengemasan. Proses pengemasan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada vakum. Vakum ini tuh menghilangkan udara dari kemasan untuk mencegah oksidasi. Kemudian ada pengemasan aktif. Nah, pengemasan aktif ini untuk menggunakan bahan kemasan dengan fungsi tambahan seperti penyerapan oksigen. Nah, yang ketiga itu ada pengemasan aseptik. Pengemasan aseptik ini untuk mengemas produk steril dalam lingkungan yang steril. Kemudian, yang kedelapan ada proses pematangan atau pematangan buatan dan pengendalian. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada gas. Nah, gas ini tuh digunakan gas yang seperti etilen untuk mempercepat pematangan buah. Kemudian ada pengaturan suhu dan kelembapan. Nah, pengaturan suhu dan kelembapan ini itu untuk menyimpan produk di kondisi tertentu, nah untuk menghasilkan tekstur dan rasa yang diinginkan. Yang kesembilan ada modifikasi struktur dan komposisi, yaitu terdapat ekstruksi. Ekstruksi ini tuh untuk mencetak bahan menjadi bentuk tertentu dengan tekanan tinggi. Contohnya itu seperti mie instan atau sereal. Kemudian ada enkapsulasi, yaitu untuk melapisi bahan aktif seperti vitamin. Tugasnya itu untuk melindungi dari kerusakan. Kemudian ada fortifikasi,
yaitu untuk menambahkan zat gizi seperti vitamin dan mineral ke dalam produk tertentu. Yang ke-10 itu ada proses inovasi atau modern. Terdapat di dalamnya adalah iradiasi untuk menggunakan sinar gamma atau UV untuk sterilisasi tanpa mempengaruhi rasa tersebut. Kemudian ada pengolahan tekanan tinggi atau High Pressure Processing HPP. Nah, itu untuk menghancurkan mikroorganisme menggunakan tekanan tinggi tanpa pemanasan. Kemudian ada dehidrasi vakum. Nah, dehidrasi vakum ini untuk mengeringkan bahan pada tekanan rendah untuk menjaga nutrisi dan rasa tersebut. Kemudian, tujuan mengolah bahan pangan. Yang pertama itu untuk memperpanjang umur simpannya. Memperpanjang umur simpan ini untuk mencegah atau memperlambat kerusakan biologis, kimia, dan fisika pada bahan pangan untuk memastikan produk tetap aman dan berkualitas selama penyimpanan dan distribusi. Kemudian ada meningkatkan keamanan pangan. Nah, meningkatkan keamanan pangan ini itu untuk menghilangkan mikroorganisme patogen, kontaminan kimia, atau zat berbahaya lain untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan. Kemudian ada meningkatkan kualitas sensoris. Nah, meningkatkan kualitas sensoris ini tuh dapat mengembangkan rasa, aroma, tekstur, dan penampilan pangan agar lebih menarik bagi konsumen. Kemudian ada mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Itu untuk mengubah bahan pangan sederhana menjadi produk olahan yang lebih kompleks dengan nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian ada meningkatkan nilai gizi, yaitu untuk menambah atau mempertahankan kandungan nutrisi bahan pangan agar lebih bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian ada mempermudah distribusi dan konsumsi. Nah, untuk mempermudah distribusi dan konsumsi itu untuk membuat produk lebih tahan lama dan praktis untuk transportasi dan konsumsi. Kemudian ada meningkatkan efisiensi produk, yaitu untuk mengoptimalkan proses produk pangan untuk mengurangi biaya, waktu, dan energi. Kemudian ada mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan. Nah, mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan ini itu dapat mengolah sisa bahan pangan menjadi produk lain untuk mendukung konsep ekonomi sirkular dan ramah lingkungan. Kemudian, ada mengakomodasi preferensi dan kebutuhan konsumen. Nah, itu untuk mengembangkan produk sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar seperti makanan organik, bebas gluten, atau rendah gula. Kemudian ada mendukung inovasi produk pangan. Nah, itu untuk mengembangkan produk baru atau metode baru untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Perubahan pada pengolahan pangan. Yang pertama itu ada perubahan kimia. Ada reaksi Maillard, yaitu reaksi antara asam amino dan gula pereduksi selama pemanasan yang menghasilkan perubahan rasa, warna, dan aroma pada produk seperti roti dan daging panggang. Kemudian ada karamelisasi, yaitu pemanasan gula yang menghasilkan senyawa baru yang memberikan rasa manis, khas, dan warna yang gelap. Kemudian ada hidrolisis, yaitu proses seperti enzimatis atau kimiawi dapat memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi komponen lebih kecil seperti asam amino, asam lemak, atau monosakarida. Yang kedua itu ada perubahan biologi. Nah, perubahan biologi ini ada proses pengawetan. Pengawetan itu seperti teknik pasteurisasi, sterilisasi, atau penambahan pengawet kimiawi yang mengurangi atau membunuh mikroorganisme patogen dan pembusuk. Kemudian ada kontrol fermentasi, yaitu penggunaan mikroorganisme seperti untuk menghasilkan produk yang diinginkan dan mencegah kontaminasi. Yang ketiga, ada perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini itu ada perubahan terhadap tekstur seperti penggilingan, pemotongan, penghalus, dan ekstraksi dapat mengubah tekstur bahan pangan menjadi lebih halus, lebih keras,
atau sesuai kebutuhan produk akhir. Nah, ada perubahan warna, teknik seperti pemanasan, pengeringan, atau pencampuran bahan tertentu dapat mengubah warna bahan pangan, misalnya pemanggangan biji kopi menghasilkan warna coklat yang khas. Kemudian ada perubahan bentuk, yaitu bahan pangan dapat dibentuk ulang, misalnya dalam pembuatan mie, pasta, atau produk kembang gula. Yang keempat, ada perubahan nutrisi pengurangan. Perubahan nutrisi ini merupakan proses pemanasan atau pemurnian yang dapat menyebabkan hilangnya sebagian vitamin atau mineral. Kemudian ada fortifikasi, yaitu penambahan zat gizi seperti vitamin D, zat besi, atau kalium yang untuk meningkatkan nilai gizi bahan pangan. Kemudian ada ketersediaan hayati, yaitu pengolahan seperti fermentasi atau hidrolisis yang dapat meningkatkan penyerapan nutrisi tertentu oleh tubuh. Yang kelima, ada perubahan fungsionalitas stabilisasi. Nah, yaitu perubahan emulsi yang merupakan penambahan emulsi untuk menciptakan produk seperti mayones atau es krim. Kemudian ada proses perubahan pengentalan, yaitu untuk penggunaan bahan seperti pati yang dimodifikasi atau gelatin untuk mengubah viskositasnya. Kemudian ada perisa dan pewarna tambahan. Itu untuk meningkatkan daya tarik organoleptik suatu produk. Yang mempengaruhi kinetika reaksi, yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini mempengaruhi itu kenaikan suhu biasanya itu dapat meningkatkan laju reaksi kimia. Hal ini tuh disebabkan molekul-molekul bergerak lebih cepat pada suhu tinggi, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif meningkat. Kemudian hubungan antara suhu dapat mempengaruhi kinetika reaksi itu. Kinetika reaksi itu mengikuti persamaan Arrhenius, di mana laju reaksi meningkat secara eksponensial dengan kenaikan suhu, di mana K sama dengan AX min EA per RT, dengan A sebagai faktor frekuensi, EA sebagai energi aktivasi, dan R sebagai konstanta gas, dan T sebagai suhu absolut. Ada pH, yaitu pengaruh pH dapat mempengaruhi laju reaksi, terutama dalam reaksi yang melibatkan ionisasi senyawa. Setiap reaksi memiliki pH optimum di mana reaksi berjalan paling cepat. Efeknya, pada pH yang tidak sesuai, struktur enzim atau molekul organik dapat berubah sehingga efisiensi reaksi itu menurun. Perubahan pH juga dapat mengubah sifat katalis jika reaksi melibatkan katalis asam atau basa. Kemudian ada kadar air. Nah, pengaruh kadar air itu dapat menentukan lingkungan di mana reaksi berlangsung. Reaksi dalam sistem berair. Semakin banyak air, semakin tinggi kelarutan bahan reaksi, sehingga laju reaksi meningkat. Kemudian reaksi hidrolis, reaksi ini tuh sangat dipengaruhi oleh kadar air karena air adalah reaktan utama. Kemudian ada sistem kering atau AW rendah. Aktivitas air rendah atau AW dapat memperlambat reaksi kimia atau biologis. Kemudian ada konsentrasi bahan pangan. Nah, pengaruhnya itu sesuai dengan hukum laju reaksi. Laju reaksi biasanya itu sebanding dengan konsentrasi reaktan. Jika konsentrasi bahan meningkat, tumbukan antar molekul reaktan menjadi lebih sering. Nah, sehingga mempercepat reaksinya. Pengecualian, dalam reaksi enzimatik, jika konsentrasi substrat terlalu tinggi, enzim bisa jenuh sehingga laju reaksi tidak bertambah meskipun konsentrasi substratnya itu meningkat. Kemudian ada katalis. Nah, pengaruh katalis itu mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau EA tanpa ikut bereaksi secara permanen. Contohnya itu dalam bahan pangan, enzim seperti proteas atau amilas sebagai katalis biologis. Nah, ion logam atau senyawa kimia tertentu untuk mempercepat reaksi spesifik. Katalis juga dapat mempengaruhi
aktivitas reaksi, yaitu untuk menentukan produk akhir yang dominan. Mekanisme reaksi. Reaksi heterogen menggunakan katalis padat. Reaksi heterogen terjadi ketika reaktan dan katalis berada dalam fase yang berbeda. Nah, biasanya itu dengan katalis padat dan reaktan dalam bentuk cair atau gas. Mekanisme utamanya adalah yang pertama adsorpsi, yaitu molekul reaktan menempel pada permukaan katalis padat melalui ikatan fisik atau van der Waals, atau kimia, yaitu ikatan kovalen atau ionik. Yang kedua, ada aktivasi reaktan, yaitu katalis melemahkan ikatan dalam molekul reaktan sehingga energi aktivasi reaktan itu menurun. Yang ketiga, ada reaksi antareaktan. Reaktan yang terabsorpsi pada permukaan katalis bereaksi membentuk produk. Yang keempat, ada desorpsi produk, yaitu produk reaksi yang dilepas dari permukaan katalis meninggalkan situs aktif untuk reaksi selanjutnya. Contohnya itu seperti reaksi hidrogenasi minyak nabati menggunakan katalis logam. Contohnya itu seperti nikel. Reaksi homogen menggunakan katalis enzim. Reaksi homogen terjadi ketika katalis atau enzim dan reaktan berada dalam fase yang sama, biasanya dalam larutan cair. Mekanismenya adalah yang pertama, pengikatan substrat, yaitu molekul substrat berikatan dengan situs aktif enzim, membentuk kompleks enzim substrat. Yang kedua, penurunan energi aktivasi, yaitu enzim menstabilkan keadaan transisi substrat melalui interaksi seperti di situs aktif. Yang ketiga, pembentukan produk. Pembentukan produk ini reaksi kimia yang berlangsung pada situs aktif yang mengubah substrat menjadi produk. Kemudian yang keempat, ada pelepasan produk. Produk dilepas dari enzim yang kembali ke bentuk semula untuk siklus reaksi berikutnya. Contohnya hidrolisis pati menjadi maltosa menggunakan enzim amilas. Contoh katalis enzim. Yang pertama itu ada proteas, yaitu enzim pemecah protein. Contohnya itu ada papain, diisolasi dari getah pepaya, digunakan untuk melunakkan daging. Kemudian ada bromelain, itu ditemukan dalam nanas yang digunakan untuk tenderisasi daging dan sebagai aditif makanan. Kemudian ada tripsin dan komosin, yaitu berperan dalam pencernaan protein. Tripsin itu digunakan dalam industri farmasi dan makanan. Kemudian ada aplikasi, yaitu pengolahan makanan, industri, farmasi, dan deterjen. Yang kedua, ada amilas, yaitu enzim pemecah pati. Yang terdapat alfa-amilas, yaitu menghidrolisis pati menjadi dekstrin dan maltosa yang digunakan dalam pembuatan sirup glukosa. Ada beta-amilas, yaitu digunakan dalam pembuatan bir dan pengolahan roti. Kemudian aplikasinya industri makanan seperti pembuatan roti, bir, dan pemanis. Yang ketiga ada lipase atau enzim pemecah lemak. Lipase dari Candida antarctica itu digunakan untuk reaksi esterifikasi dalam industri makanan dan kosmetik. Lipase pankreas yaitu berfungsi dalam pencernaan lemak pada hewan dan manusia. Aplikasinya industri produk susu seperti keju, biodiesel, dan deterjen. Yang keempat ada laktase yaitu beta-galaktosidase yang berfungsi sebagai memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Aplikasinya itu digunakan dalam produk susu bebas laktosa untuk individu intoleran laktosa. Yang kelima, ada selulose, yaitu berfungsi untuk menghidrolisis selulosa menjadi glukosa atau oligosakarida. Nah, aplikasinya itu produk bioetanol, tekstil, dan pakan ternak. Yang keenam itu ada pektinase, yaitu fungsinya itu untuk menguraikan pektin menjadi senyawa yang lebih sederhana.
Aplikasinya itu digunakan dalam industri jus buah untuk meningkatkan kejernihan dan hasil ekstraksi jus. Yang ketujuh, ada glukoamilas, yaitu fungsinya untuk memecahkan pati menjadi glukosa. Nah, aplikasinya itu produksi sirup glukosa dan fruktosa tinggi atau high fructose syrup. Yang kedelapan itu ada glukosa oksidas, yaitu fungsinya itu untuk mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Nah, aplikasinya itu dalam industri roti, permen, dan diagnostik atau seperti pengukuran kadar gula darah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.